Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dari Umat TV di mana saja berada di seluruh penjuru tanah air. Alhamdulillah, di saat ini kita akan membahas topik masih seputar permasalahan kehidupan di saat COVID-19 atau virus corona ini. Sebagaimana pertanyaan tadi, berjemaah atau berkumpul ramai atau pusat keramaian selama COVID memang perlu kita hindari. Itu demi keselamatan dari kita. Sebagaimana kita ketahui di pasar, para pedagang yang terkontaminasi itu yang terinfeksi akan menginfeksi para pengunjung yang lain, baik itu mal maupun pasar tradisional. Dan juga tempat-tempat ibadah, baik yang muslim maupun agama lain, juga perlu sangat diperhatikan tentang keamanan dari para pengunjung atau jemaah yang hadir di setiap kepercayaan agama yang kita anut. Dan begitu juga di saat ini jadi suatu problem juga di saat dunia pendidikan tahun ajaran baru mulai bergerak. Pada bulan Juni atau Juli ini, sudah banyak orang tua yang resah bagaimana anaknya kelanjutan sekolahnya. Sebagaimana yang kita lihat kemarin, memang kita bisa belajar dari rumah, mengirim materi lewat WA, dan menjawabnya lewat WA. Tapi sayangnya, tidak seluruh pelajar di Indonesia bisa menggunakan akses ini. Kalau kita pergi ke daerah-daerah yang mungkin saja ibu kota provinsi, tidak seperti akses yang ada di daerah Jabodetabek, khususnya Jakarta, yang mana internetnya berjalan dengan cepat, providernya banyak tersedia dengan baik, tapi di daerah ini tidak semuanya bisa mendapatkan pelayanan ini. Sehingga proses belajar mengajar jarak jauh ini juga tidak mudah. Banyak juga menghadapi kendala-kendala. Apalagi bagi keluarga yang tidak mampu, yang tidak memiliki Android. Dan ini menjadi permasalahan besar buat mereka. Semoga ke depan ini bisa menjadi perhatian. Dan sekarang ini, termasuk yang boarding school. Kalau yang boarding school, tentu para pelajar itu akan datang dari rumahnya masing-masing, dari seluruh penjuru yang ada. Ada yang datang dari daerah yang hijau, ada yang datang dari daerah yang merah. Mungkin juga ada datang dari daerah yang hitam. Waktu mereka datang, otomatis mau hijau, mau hitam, mau merah, atau benderanya apalah, mereka harus dites dulu, diperiksa dulu demi keamanan, supaya siswa yang masuk tidak menyebarkan COVID kepada yang lain. Dan begitu juga bagi daerah, begitu juga bagi sekolah ataupun pesantren misalnya. Seluruh orang yang ada di pesantren ini tentu mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka juga harus menaati prosedur keamanan, safety, hidup bersama dengan COVID ini. Jadi, mulai dari kepala sekolahnya, tata usahanya, sampai pegawai, tukang sapu, dan cleaning service-nya juga harus dites COVID untuk menjamin bahwa area ini menjadi area steril dari daerah COVID. Untuk ini bukan persoalan yang mudah juga. Kenapa? Karena butuh juga biaya. Alat tesnya kan kita harus beli. Makanya sebaiknya ke depannya semoga pemerintah lebih memperhatikan dan mengutamakan sekolah-sekolah ini bagaimana mereka bisa dites dengan gratis. Apalagi kalau gurunya ada yang pulang pergi. Kalau muridnya tadi datang ke pesantren atau boarding school, mereka netap tinggal di sana selama proses belajar sampai semester berikutnya atau libur berikutnya. Tapi gurunya ada yang pulang pergi. Apakah mereka akan kita tes tiap hari? Tentu demi keamanan harus dites tiap hari. Karena dia pulang ke rumahnya, pulang ke lingkungannya, dan masuk ke pesantren. Nah, ini juga satu permasalahan buat boarding school. Dan ini yang kita harus perhatikan. Ini bagaimana? Apakah akan dibebankan kepada guru tersebut
biayanya? Kalau dibebankan ke guru tersebut tiap hari, berapa rupiah yang mereka harus keluarkan per bulannya? Dan ini bukan biaya yang sedikit. Sementara kita memiliki segala keterbatasan yang ada. Nah, sebagai pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang-orang yang makan narkoba, Dok? Apakah mereka saat ini dipulangkan? Karena mereka kan juga direhabilitasi. Sementara sekolah diperiksa. Kemudian orang-orang di penjara dipulangkan supaya tidak menularkan. Iya, itu akan berlaku sama saja. Baik mereka yang ada di sekolah maupun yang di pusat rehabilitasi, kalau memang penanganan kita standarnya, kita harus memulangkan, keramaian ini harus dipecah dulu gitu. Untuk menghindarkan jadi COVID, kita harus pulangkan pasien-pasien ini. Tapi memulangkan mereka juga ada risiko. Mereka direhabilitasi supaya tidak pakai narkoba. Kalau mereka dipulangkan, kemungkinan mereka kembali memakai itu juga sangat tinggi. Terutama bagi mereka yang baru masuk atau yang proses rehabilitasinya ini belum mencapai tahap yang sempurna atau stabil untuk tidak memakai narkoba. Dan ini menjadi masalah karena memang narkoba ini ada di seluruh Indonesia. Dan ini memang satu persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Kita harus carikan jalan keluarnya. Kita tidak bisa membiarkannya. Bagaimanapun mereka harus kita selamatkan dari narkoba, dan mereka juga kita harus selamatkan dari virus corona. Jadi beban bertambah di sini. Selain masalah mereka makan narkoba, sekarang juga ada permasalahan adanya bahaya infeksi virus corona. Dan sebenarnya kita ketahui, virus corona ini sangat berbahaya bagi orang-orang tua, anak-anak, dan orang-orang yang menderita penyakit. Karena korban yang paling banyak meninggal adalah dari orang-orang yang sudah menderita penyakit. Dan kita tahu, orang yang memakai narkoba, rata-rata mereka itu gudang penyakit. Nah, inilah suatu persoalan lagi. Mereka, karena memakai narkoba, ada yang kena HIV/AIDS, ada yang kena hepatitis, dan berbagai penyakit lain penyertanya. Nah, sekarang datang virus corona. Sekarang mereka ini HIV/AIDS, mereka sendiri udah terinfeksi HIV, HIV-nya positif. Sistem imunnya sudah terganggu. Datang lagi corona yang akan mengganggu sistem imunnya lebih lanjut. Tentu ini suatu persoalan yang tidak mudah bagi kita semuanya. Dan hal ini harus kita pikirkan, kita carikan jalan keluarnya. Apakah metode selanjutnya rehabilitasi ini akan diteruskan, atau bagaimana cara mengatasi kerumunan yang ada di pusat-pusat rehabilitasi sehingga masing-masing pasien ini tidak menularkan dari satu ke yang lainnya. Tentu kita harus atur mulai dari tempat tidurnya, mereka berkumpul bersama karena mereka setiap hari ada aktivitas bersama. Tadinya mereka boleh rapat, duduk membentuk lingkaran begini, biasanya mereka sharing gitu, ya caranya namanya. Nah, sekarang tentu sharingnya nggak boleh rapat-rapat lagi. Kita akan atur sesuai aturan COVID. Minimal 1 meter atau 2 meter gitu. Tentu lingkaran yang lebih luas, dan ini kan untuk mencegah mereka dari bahaya infeksi virus corona yang juga akan mengancam mereka. Selain kita menjaga mereka supaya bagaimana bisa hidup normal tanpa narkoba, hidup sehat tanpa narkoba, kita tetap beraktivitas, kita tetap menjalani rehabilitasi juga tanpa gangguan COVID yang akan membahayakan jiwanya kita. Saya rasa ini bukan PR yang mudah, karena narkoba ini dari hari ke hari kasusnya terus meningkat, begitu juga COVID hari ini.
kasusnya meningkat bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia juga seperti itu. Masih belum ada penanganan yang tepat yang bisa menghentikan kasus ini di saat ini. Jadi kita masih harus bersabar, harus banyak menggali terus ilmu, mencari cara keluar yang lebih baik demi kebaikan kita bersama. Semoga Indonesia cepat terbebas dari COVID, Indonesia terbebas dari Indonesia darurat narkoba, karena ini kasusnya darurat, COVID sendiri kasusnya darurat, dan ini memang persoalan di negara kita. Saya rasa cukup pertanyaannya sudah saya jawab dengan baik. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti kita bisa sambung lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.